Selamat malam, Ibu Ake. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Febriansah, NIM 142205050 dari jurusan akuntansi kelas EAB. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok saya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 5. eh, Kelompok kami membuat proposal tentang Risolisius. Proposal bisnis Risolisius diajukan kepada Ibu Anake Nagari, SEMSC, dan dipresentasikan oleh saya, Muhammad Febriansah, selaku bagian dari kelompok 1 dan kelompok 5 kelas EAB. Dan untuk daftar isi, yang pertama ada latar belakang, deskripsi produk, deskripsi pasar, analisis SWOT, BMC, analisis VPC, lokasi usaha, dan rencana operasional, pembagian tugas, pemasaran, keuangan, rencana kegiatan, analisis risiko dan mitigasi, dan terakhir ada lampiran. Yang pertama adalah latar belakang pemilihan bisnis. Jadi di Indonesia ini perkembangan industri di bidang kuliner itu kan pesat. Makanan ringan yang praktis dan memiliki inovasi baru kini uh, memiliki daya tarik yang tinggi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa dan remaja. Mereka itu cenderung lebih menggemari camilan yang tidak hanya enak, tapi juga memiliki tampilan yang bagus dan makanan itu sedang viral atau sedang tren gitu di media sosial. Dan salah satu makanan ringan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah risol, di mana risol ini adalah jajanan tradisional yang dijual di pasar. Tetapi kini, saat ini tuh telah mengalami inovasi baru, jadi lebih modern lagi, seperti risol mayones, dan ada varian manis seperti matcha, coklat, yang mulai disesuaikan dengan selera generasi anak muda zaman sekarang. eh, Alasan kami memilih bisnis risol ini adalah yang pertama itu kami melihat risol ini mempunyai peluang yang besar karena sedang tren di kalangan anak muda. Yang kedua, harga bahan bakunya itu terjangkau dan mudah didapatkan. Ketiga, ada proses pembuatannya itu relatif sederhana sehingga mudah dijalankan. Yang keempat, dapat dikembangkan dengan berbagai varian rasa. Ada gurih, manis. Terus eh, kelompok kami melihat bahwa potensi akan labanya itu cukup menjanjikan. Selain itu, pengaruh media sosial membuat produk makanan ini unik, menarik, sehingga produk ini tuh viral dan banyak dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Indonesia itu pada suka gitu loh sama risol ini. Terus dengan demikian, bisnis risol ini dipilih karena peluang yang besar udah dijalankan dan sesuai dengan tren pasar saat ini. Selanjutnya ada deskripsi produk. Produk yang kami tawarkan ini adalah risol kekinian dengan inovasi rasa gurih, manis yang ditujukan untuk memenuhi selera konsumen, khususnya remaja dan mahasiswa. Kami menghadirkan 3 varian utama. Yang pertama ada risol mayo. Di sini risol dengan isian daging slice dan irisan telur yang dipadukan dengan mayones yang dibalut dengan tepung roti dan digoreng hingga golden brown sehingga menghasilkan sesansi rasa yang gurih, creamy, dan crispy. Varian ini cocok dijadikan untuk camilan berat atau pengganjal perut saat lapar. Yang kedua dari risol matcha. Risol ini dengan isian di dalamnya ada matcha, keju yang dibaluri dengan tepung roti berwarna hijau dan memiliki rasa manis sedikit pahit khas matcha dan tentunya menggiurkan.
Risol ini merupakan hasil variasi baru yang diciptakan bagi para pecinta rasa matcha. Selanjutnya ada risol coklat. Risol dengan isian coklat lumer dan keju yang mana menghasilkan perpaduan rasa manis, gurih yang tentunya disukai dan cocok dengan selera banyak kalangan serta dibalut dengan tepung roti berwarna coklat. Risol coklat ini cocok sebagai dessert atau camilan ringan. Untuk gambarnya sendiri, risol mayones seperti ini. Selanjutnya ada risol matcha dan yang terakhir ada risol coklat. Terus deskripsi pasar. Yang pertama ada segmentasi demografis. Produk Crisol ini ditujukan untuk remaja dan mahasiswa. Rentang usia itu di antara 15 sampai 25 tahun serta masyarakat seperti pelajar dan pekerja. Terus ada segmentasi geografis. Target pasar berada di lingkungan perkotaan, khususnya itu di sekolah, kampus, atau area dengan aktivitas atau mobilitas masyarakat yang tinggi. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Jadi di sini konsumen yang dituju itu adalah individu yang menyukai makanan kekinian dan tertarik mencoba hal baru dan yang mengikuti tren dari media sosial. Yang ketiga ada segmentasi perilaku. Di sini konsumen tuh cenderung memilih makanan yang enak, praktis, tapi harganya terjangkau dan memiliki banyak varian rasa yang menarik baik itu manis maupun gurih. Terus ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di sini usaha risol ini memiliki daya tarik dari segi variasi rasa yang unik. Risol mayo ini sudah banyak familiar lah di masyarakat. Sementara risol matcha dan coklat ini menawarkan inovasi yang berbeda. Kombinasi gurih dan manis ini membuat produk dapat menjangkau lebih banyak selera konsumen. Selain itu bahan baku relatif mudah didapat dan proses produksi tidak terlalu kompleks sehingga cocok untuk usaha skala kecil hingga menengah. Yang ketiga ada kelemahannya. Risol ini termasuk produk tahan lama karena termasuk makanan basah, sehingga pengelolaan itu harus baik. Selain itu varian seperti matcha mungkin orang-orang kayak belum suka lah, karena karena semua kalangan ini karena dia dari semua kalangan banyak yang nggak tahu apa tuh matcha atau kurang suka gitu. Karena rasanya matcha itu yang khas. Terus yang ketiga ada peluang atau opportunities. Jadi di sini tren makanan risol ini terus berkembang, terutama di kalangan anak muda. Hal ini membuat peluang besar untuk risol matcha dan coklat sebagai produk yang Instagramable dan menarik secara visual. Terus penjualan juga diperluas melalui platform online seperti terus ada pre-order juga dan kerjasama dengan kafe atau reseller. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Di sini persaingan bisnis makanan ringan ini cukup tinggi, terutama dengan banyaknya penjual risol dan camilan sejenis. Selain itu harga bahan baku juga seperti telur, minyak, susu, coklat juga dapat mempengaruhi biaya produksi. Selera pasar juga bisa berubah dengan cepat sehingga eh, inovasi tentang varian dari risol ini harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan penjual lain. Selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama ada Customer Segment. Di sini mahasiswa dan mahasiswi, pembeli online, pre-order, pengunjung expo, dosen, mahasiswa, dan lain-lain. Terus ada pecinta jajanan kekinian. Selanjutnya ada channel. Di sini channel itu kami mempromosikannya via WhatsApp, Instagram, TikTok, penjualan langsung atau pre-order atau besok di stand di lapangan softball UPN Veteran Yogyakarta. Terus ada value proposition, varian unik risol mayo, risol matcha, dan risol coklat. Ketiga risol ini berbeda dari risol biasanya. Terus harganya merakyat dan rasanya yang wah banget, endulz lah, enak di mulut. Terus harganya terjangkau, cocok untuk snack, bekal, hampers, dessert. Terus ada
Customer relationship. Di sini kita ada testimoni, diskon pelanggan pertama, dan sistem pre-order. Terus ada revenue stream, penjualan risol satuan, dan upselling atau tambah topping saus. Di sini untuk key resources-nya ada bahan baku seperti kulit, risol, mayo, coklat, matcha. Terus alat masaknya ada kompor, penggoreng, dan tenaga kerja, ada tim produksi dan penjaga stand. Dan booth dekorasi menarik. Terus kayak activities, ada produksi risol, pengemasan produk, promosi dan menarik pengunjung, terus ada melayani pembeli di stand. Selanjutnya ada key partnership. Di key partnership ini ada supplier bahan baku, teman atau anggota tim expo, event organizer kampus, jasa percetakan untuk cetak banner, baliho, stiker. Terus ada konstruktur. Di sini konstruktur terdiri dari bahan baku, peralatan, dan gas. Packaging, ada box, plastik, stiker, terus ada promosi yang terdiri dari banner, brosur, baliho. Next. Selanjutnya ada VPC atau Analysis Value Proposition. Di sini ada GAIN. GAIN disebut konsumen menginginkan camilan yang lezat, unik, dan menarik. Dan selain itu mereka juga menghargai harganya terjangkau dan porsinya pas serta kemasannya itu higienis. Selanjutnya ada pains. Customer tuh sering bosen kalau camilannya itu aja. Mereka juga agak khawatir terhadap kualitas rasa yang tidak konsisten dan harganya tidak sebanding dengan kualitas. Terus customer jobs, konsumen juga mencari camilan yang enak, praktis, murah, dan mengenyangkan. Selain itu mereka juga ingin juga mencoba sesuatu yang berbeda itu, terutama untuk dinikmati saat lagi santai, berkumpul, atau lagi rest, sebagai teman minum teh, kopi, teman teman belajar. Terus ada produk dan service. Produk utamanya adalah risol dengan tiga varian rasa. Ada risol mayo, risol matcha, risol coklat. Selanjutnya ada guiding creator. Di sini inovasi rasa seperti matcha dan coklat itu memberi pengalaman baru bagi konsumen. Tampilan produk itu menarik dan cocok untuk dibagikan di media sosial, juga menjadi nilai tambah. Selain itu, harganya bersaing juga membuat produk yang dinikmati oleh berbagai kalangan. Dan juga ada Pine Relievers. Usahanya menawarkan kualitas bahan yang baik dan proses produksinya higienis untuk mengatasi kekhawatiran konsumen. Variasi bisa membantu mengurangi kebosanan, sementara kemasan yang menarik meningkatkan kepercayaan dan daya tarik produk. Di sini terdapat lokasi usaha dan proses operasional. Yang pertama ada produksi. Di produksi sendiri terdapat dua kegiatan. Yang pertama ada pembelian bahan baku dan peralatan. Untuk rentang waktu sendiri tanggal 5 sampai 9 Juni 2026 di Pasar Cendong Catur. Dan kedua ada proses produksi di tanggal 10 Juni 2026. Lokasi penjualannya itu di lapangan Sokbal UPN Veteran YK. Untuk PJ-nya sendiri itu Raisa Indah. Yang kedua ada kegiatan pengemasan. Di sini ada pemasaran untuk pre-order di tanggal 6 sampai 9 Juni. Lokasinya itu di rumah Raisa yang berlokasi di Jogokarian. Selanjutnya ada pengemasan saat penjualan tanggal 10 Juni 2026 di lapangan Softball UPN IK. Untuk PC-nya sendiri ada Faiz Tamam Azra. Selanjutnya ada pemasaran. Di sini untuk pemasaran itu adalah pemasaran digital. Untuk waktunya tanggal 5 Juni 2026. Eh, untuk pemasaran sendiri kami menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk PJ-nya sendiri itu ada Early Virgin. Terus yang terakhir ada penjualan. Di sini penjualan untuk kegiatan pertama ada proses penjualan untuk pre-order. Itu dari tanggal 6 sampai 9 Juni melalui pesan antar. Dan untuk proses penjualan ya, di sini tanggal 10 Juni di lapangan Sohbal UPN. Untuk PJ-nya sendiri itu Wasda Atika. Kita ada pembagian tugas. Untuk pembagian tugas, eh, Bisnis Resolutius itu diketuai oleh Nazif Haki Pranata dan wakil ketuanya adalah Anissa Fitria Fadila. Terus di tim produksi ada Raisa Indah Nur Fatihah,
Di tim pengemasan ada Faiz Tamam Azra dan saya Muhammad Febriansah. Terus di tim pemasaran ada Erli Virgin Natania Samosir. Terus di tim penjualan ada Hasna Atika Ramadhani dan Talita Zahra Arifilan. Terus di tim keuangan ada Nadifa Gading Cepaka dan Nisrina Najmah Saskirana. Dan di tim kreatif ada Kanita Setia Anggriani dan Kesya Januari Putri. Terus ada strategi pemasaran. Di sini yang pertama ada produk dan produk yang kami tawarkan ini adalah Resol Mayo dan nanti akan ada tambahan beberapa varian seperti Resol Mayo Smoke Beef, Matcha dan coklat. Selain itu, karena rasanya enak, Resol Mayo pun sedang menjadi topik utama terutama di kalangan Gen Z. Terus price. Untuk price sendiri kami memutuskan untuk menjual dengan harga 4.000 per pieces. Terus ada plus. Kegiatan jual beli ini akan kami lakukan di dalam lingkungan kampus, yaitu booth pada event kampus. Untuk lokasi booth sendiri kami pilih di dekat pintu masuk, dekat panggung, yang dimana biasa tempat situ ramai mahasiswa. Terus promotion, kami mengundang kami mengutamakan media sosial sebagai sarana promosi produk ini berupa konten-konten dan poster yang nanti akan kami publikasikan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp Story. Sarana lainnya seperti ajakan kepada teman-teman dan panitia yang ikut membeli dan ikut juga mempromosikan produk kami. Selanjutnya ada rencana keuangan. Di sini terdapat rincian biaya untuk penyelenggaraan acara dan total untuk bahan bakunya itu sendiri itu sebesar 135.000. Ini ya, bahan bakunya mulai dari risol, daging ham, keju, telur, mayones, susu kental manis, tepung panir, pewarna makanan, minyak goreng, coklatus matcha, coklatus coklat, tepung maizena, dan gas. Selanjutnya ada perlengkapan untuk perlengkapan sendiri kami ada kantong kertas putih, stand jualan, total itu ada 105.000. Dan untuk dana sendiri itu berasal dari 12 orang dan tiap orang itu kayak urunan untuk 20.000 dan totalnya semuanya menjadi 240.000. Rencana kegiatan yang pertama ada tahap perencanaan atau praproduksi waktu April 2026. Di sini ada survei observasi pasar, yaitu kami mengamati lah tren makanan yang diminati khususnya camilan seperti risol. Terus ada mengidentifikasi target konsumen seperti pelanggan, mahasiswa, dan pengunjung event. Dan ada menganalisis harga pasar serta kompetitor. Selanjutnya ada mengidentifikasi peluang diferensiasi produk. Terus ada diskusi konsep usaha. Kita kayak menentukan jenis produk atau risol mayo, risol matcha, risol coklat. Terus menentukan keunikan produk, variasi rasa, harga dan tampilan. Terus melakukan segmentasi harga, menengah atau terjangkau. Dan melakukan pembagian tugas tim secara jelas. Ada produksi, pemasaran, dan keuangan. Kita ada penyusunan proposal. Di sini kita kayak menyusun rencana operasional usaha, terus menentukan target jumlah produksi yang kita mau itu berapa. Dan selanjutnya ada menentukan kebutuhan bahan baku dan estimasi biaya. Jadi estimasi biaya itu kayak eh, berapa sih uang yang kita keluarkan untuk membeli bahan baku ini, bahan baku itu, agar kita prediksi dulu kayak keuntungannya nanti berapa. Terus eh, harga yang ingin yang dilontarkan buat produk ini berapa. Terus ada menyusun estimasi harga jual dan proyeksi keuntungan. Yang B ada tahap persiapan tanggal 5 sampai 9 Juni. Jadi di sini yang pertama ada pembelian bahan baku dan peralatan. Kami membeli bahan baku seperti tepung, telur, mayones, dan kemudian membeli bahan tambahan seperti minyak, bumbu, dan kemasan. Dan memastikan juga kualitas bahan itu tidak mengecewakan atau tidak kadaluarsa, layak dan layak dikonsumsi. Dan lokasi pembelian di Pasar Condong Catur. Yang kedua ada persiapkan alat produksi tanggal 6 Juni 2026. Ini kami menyiapkan lah semua alat yang berhubungan dengan eh, yang berhubungan dengan proses produksi kami. Kita ada tahap persiapan yaitu tanggal 5 sampai 9 Juni 2026. Yaitu ini tentang pembuatan konten promosi.
yaitu mendesain poster atau iklan digital, menyiapkan foto produk, contoh atau ilustrasi, dan menentukan caption promosi yang menarik. Selanjutnya ada tahap produksi tanggal 6 sampai 10 Juni 2026. Produksi kulit dalam isian dan isian risol. Di sini kami membuat adonan kulit risol, memasukkan isiannya, terus melakukan proses pengisian dan pelipatan, dan selanjutnya ada pengemasan PO. Di sini kami mengemas produk tersebut sesuai pesanan, memberi label identitas, dan memastikan bahwa kemasan itu aman dan menarik. Terus ada pengemasan saat penjualan. Kami mengemas langsung untuk pembeli yang membeli di lokasi. Dan kami juga menjaga kebersihan dan kualitas suatu produk tersebut. Lokasi berada di lapangan Sokbal UPN IK. Selanjutnya ada tahap pemasaran, tanggal 5 sampai 10 Juni 2026. Promosi digital mulai tanggal 5 Juni 2026. Kami juga mengunggah di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan menyebarkan informasi produk harga dan promo tersebut ke mahasiswa, ke cutting, atau ke dosen-dosen. Dan menggunakan strategi promosi seperti diskon dan bonus pre-order. Dan memanfaatkan testimoni awal untuk meningkatkan kepercayaan. Dan ada tahap pemasaran tanggal 5 sampai 10 Juni. Atau pembukaan pre-order. Kami menerima dan mengelola data pesanan secara rapi dan mengatur juga jadwal pengiriman agar tepat waktu. Selanjutnya ada tahap penjualan tanggal 6 sampai 10 Juni. Di sini kami mengantarkan pesanan dan memastikan bahwa pesanan tersebut tepat waktu dan dapat diterima konsumen konsumen yang sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Terus ada penjualan langsung tanggal 10 Juni. Di sini kami menjual produk di lokasi event, melayani pembeli secara langsung dengan baik dan melakukan transaksi pembayaran dari tunai maupun non tunai. Terus ada pasca penjualan tanggal 11 sampai 12 Juni. Di sini kami menghitung total produk yang terjual dan menghitung pendapatan, biaya, dan labanya kami. Dan kami juga membuat laporan keuangan sederhana. Terus ya tangga ada eval usaha. Di sini kami mengevaluasi apa saja sih kekurangan kami dalam bisnis ini dan mengevaluasi juga aspek dari produksi, pemasaran, penjualan, dan mengumpulkan feedback lah dari konsumen. Terus menentukan strategi perbaikan pengembangan usaha selanjutnya. Terus ada analisis resiko dan mitigasi. Yang pertama ada persaingan bisnis yang cukup tinggi. Karena banyak pesaing bisnis yang menjual camilan yang sama, kami juga menawarkan kualitas yang baik, harga murah dan rasanya enak. Yang dua, produk yang tidak tahan lama. Jadi di sini penyimpanan risol harus terjaga agar tidak cepat rusak atau basi. Kami juga mengatasi dengan membatasi stok per hari, produksi sesuai PO dan menggunakan freezer. Yang ketiga ada harga bahan baku yang naik, yaitu berusaha mencari supplier yang murah dan menaikkan harga secara bertahap tanpa mengubah kualitas. Karena kualitas itu nomor satu. Terus review tidak bagus dari pelanggan. Kami terbuka menerima masukan dari pelanggan sehingga produk dapat diterima luas oleh pelanggan. Di sini ada lampirannya, foto proses produksi, dan foto saat dikemas. Terus ini untuk risol matcha dan coklat. Ini untuk posternya, dan ini untuk poster saat mempromosikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Febriansah, selaku anggota dari kelompok 1 dan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, Bu Ageng. Terima kasih.